Halo, pos rondanya? Oh ini ya, pos ronda ET4. Belum ada orang. Iya nggak apa-apa. Oke. Nyala. Eh, Bapak, apa kabar, Pak? orang baru sini. Iya, Pak. Ayo, Saya duduk, baru duduk, join. duduk. Terima kasih. Duduk. Saya udah duduk dari tadi sih sebenarnya. Duduk dari tadi. Iya. Saya dengar ada orang baru di komplek ini, Pak. Betul. Tapi memang gini, Pak. Kalau di sini siapapun wajib ngeronda. Betul, Ngerondanya Pak. wajib Sherlock, Pak. Betul, Pak. Lalu juga muter-muter pakai Google Maps. Betul. Karena Aduh. foto juga harus ada tanggal dan jamnya. Ini entah mimpi apa Pak RT-nya bikin kayak gini aturan, Pak. Aduh, tapi Siap, Bapak siap. ini viral banget loh, Pak. Di Gitu ya? kompleks sudah diomongin, Bapak. Padahal baru sebulan loh saya, Pak. Oh, sebulan ya? Iya, Pak. Aduh. Tapi beneran di komplek omongin Bapak ini katanya ada orang hotel baru masuk ke komplek kita katanya. Waduh, kami kan merasa dapat voucher gratis, bisa ngerenang gratis ini, bisa Iya, masuk iya. gitu ya. Boleh. Beneran Kapan? nih? Bisa. Waduh. Tapi jangan lupa nanti kan biasanya ada yang bagian bayar-bayar. Astagfirullahaladzim. Iya. Aduh. Gimana, Pak? Bentar, saya ambil kopi. Baik. Katanya ada kopi. Ini. Terima kasih, Pak. Ini kopinya ini jangan banyak-banyak, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Tapi kok setelan Bapak kayak gini, kayak lanjut ngeronda kemana gitu lagi? Sebenarnya ini supaya nggak kedinginan aja sih, Mas. Biar panjang bajunya, jadi supaya anget. Kan panjang nih malamnya kita nih. Walah. Bentar, Pak. Mau kami, Pak. Baik, makasih. Aduh. Dingin malamnya, Pak. Jadi harus pakai gini, Pak. Iya, betul. Mas pakai sarung, saya pakai kemeja tangan panjang. Walah. Pak, tapi gini. Kan biar tidak jadi isu di tetangga nih, Pak. Betul. Mau nanya-nanya boleh? Boleh. Nggak masalah. Bapak katanya pemilik 4 hotel. Bukan pemilik atau bagaimana? Atau mengelola? Bukan, nah itu salah. Itu Oh, itu gosip. salah itu. Itu hoax gosip. itu. Itu hoax. Oh, itu hoax. Besar. Kadang-kadang, Pak, hoax tetangga ini lebih kejam daripada Betul. hoax politik, Pak. Betul, karena pemilik sama pengelola itu yang satu di atas, yang satu di tengah. Kadang-kadang kan dibilang kalau di politik itu kan pakai pakai helikopter pribadi, Oh, ngantar-ngantar gitu. katanya. Iya, Ada itu iya. lagi rame, tapi kan Iya. hoax tetangga katanya Bapak pemilik. Bukan, Pak. Saya hanya pengelola, Pak. Kebetulan pemilik kami Pak, punya. saya nyambing. Oh ya, silakan. Monggo, Pak. Iya, Pak. Kebetulan pemilik kami itu bermula dari satu hotel tadinya. Mulai tahun 2017 kalau nggak salah, Mas. Udah lama. Jadi bangun hotel itu dari tahun 2015, 2017 bulan Mei saya datang ke Batam. Seharusnya dibuka bulan Juli, ternyata ada beberapa hal. Akhirnya kita baru bisa buka di bulan September tahun 2017. Berarti udah cukup lama ya, Pak ya? Sudah. Tapi ternyata itu bukan hotel pertama beliau, Mas. Hotel pertamanya mana? Ada dulu. Jadi di daerah Penuin beliau punya hotel bintang 3 gitu. Jadi dalam berjalannya waktu tahun 2017, 2018, 2019 kok alhamdulillah ya. Rezekinya nambah. Rezekinya ada. Kemudian hotel itu pertama kali masuk bintang 4 di Batam dan location wise-nya juga bukan di daerah yang primary gitu ya, tapi boleh dibilang pinggirannya sedikit lah. Tapi alhamdulillah itu berhasil dengan baik gitu. Bahkan di tahun 2019 kita mencatat hal-hal yang terbaik seperti kayak misalnya kita bisa naikin istilahnya harga dari tahun 2018 ke 2019 tuh by 25%. Kemudian tamu-tamu yang semakin kembali hitungannya sudah hampir 60%. Jadi itu ada hasil yang luar biasa. Nah, di awal tahun 2019 pemilik mulai berpikir nih, nambah. Kira-kira hotel yang beliau yang lama tuh bisa nggak sih diperbaiki dan dikelola lebih profesional lagi. Karena kebetulan waktu itu hotel itu masih dikelola beliau sendiri. Akhirnya dengan beberapa catatan dan masukan kita mulai renovasi. 2020 COVID, Mas.
Iya Iya Pak. kan Waktu 2020 COVID itu Covid nggak tuh. boleh ngeronda loh Pak. Iya betul Pak. Ngerondanya. Kami di rumah, ngerondanya di rumah sambil WA-WA-in aman Pakai gitu. CCTV aja Pak. CCTV Pak, Iya. lihat CCTV. Oh lihat Iya. aman nih Pak gitu. Aman Pak RT Betul, gitu kan. betul. Nah, Aduh. tapi dari situ kita bersyukur. Bersyukurnya adalah sepanjang tahun 2020 itu kita juga bisa intensif untuk melakukan renovasi di hotel yang Gideon ini, Mas. Wah, Gitu. aduh, Nah, wah Pak, agak kehangatan jadinya Betul, Pak. Jadi betul, beginian betul. aja deh. nah ternyata 2021 kita buka hotel itu, Mas. Kita rebranding dan kita buka dan sambutannya juga lumayan bagus. Lumayan Makin besar. ramai jadinya. Makin rame. Meskipun hotel itu hanya bintang 3 ya, Mas. Heeh. Hingga saat ini hotel ini mencatat suatu catatan yang luar biasa. Maksudnya gini, kalau Mas setiap weekend mau ke hotel kita yang Aston Inn Gideon itu, Mas mesti booking at least 3 minggu, 4 minggu sebelumnya. Rame Mas. Panjang banget. Kalau udah weekend, mereka duluan yang paling penuh. Nah, ada satu kunci suksesnya bahwa returning guest-nya mereka tuh sudah mencapai 75%. Nah, itu sudah menjadi catatan terbaik. Kita buat orang hotel itu, kalau kita sudah punya returning guest di atas 50%, itu udah luar biasa, Mas. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, cita-citanya memang mau jadi hotelier kayak gini ya, atau memang mau jadi pengelola hotel, atau memang dari dulu, saya mau jadi pengelola hotel lah gitu-gitu. Apa Kepleset memang sebenarnya, Mas. kepleset? Atau memang tak sengaja, atau memang tiba-tiba bagaimana sih gitu? Kepleset. Jadi Pak, kok kepleset jatuh Pak? benar. Jatuh beneran? Jatuh betul. Di hotel beneran? Jatuhnya bukan di hotel, tapi karena kepleset itulah saya mau nggak mau harus berubah. Jadi lulus SMA. Kebetulan ayah saya dulu pensiunan marinir, Mas. Waduh, Ya. serem Pak. Terus ayah ingin saya lanjut ke Akmil. Tapi zaman saya SMA, Mas, percaya nggak? Saya SMA 3 tahun 3 sekolah. Bandung saya nakal banget saya. 3 tahun saya 3 sekolah. Dan akhirnya waktu itu alhamdulillah saya lulus sebenarnya, Mas. Akmil. Tahun berapa Pak? 93. Waduh, kok 93 Bapak udah kolonel. Berarti Bapak itu udah kayaknya atasannya Pak Letkol Teddy kayaknya. Kalau lulus ya Pak ya. Iya. Udah kolonel ini. Tapi saya mengundurkan diri, Mas. Begitu pantuhnya, udah masuk pendidikan? Belum. Sebelum Jadi pantuhir. mau sidang pantuhir saya mengundurkan Udah akhir diri. itu ya? Iya. Kenapa? Karena saya pikir saya dari anak yang nggak punya disiplin masuk institusi disiplin pasti akan struggle saya. Dan alhamdulillah saya bersyukur banget ayah saya marah sama saya, Mas. Marah? Ya pastilah Pak. Iya, ayah Udah saya mau marah. akhir Pak, itu udah mau masuk itu Pak. Ayah saya lumayan kecewa. Itu lama Mas kecewanya, Mas. Sempat didiamin gak sih Pak? Oh, Mas percaya nggak? Saya pernah punya cerita lucu. Ibu saya berusaha mendamaikan saya dengan ayah saya. Ya, ibu saya ke Surabaya. Ke Surabaya duluan, naik kereta. Terus dia nyuruh saya sama ayah saya jemput. Bawa mobil. Berdua. Supaya ngomong lah ya. Waktu itu belum ada tol Trans Jawa, belum ada Mas. Jadi cuma sampai Cikampek aja. Dari Jakarta sampai Surabaya cuma 3 kali kita ngobrol. Makan? Enggak, Pak ayah saya pertama kali nanya, kamu capek enggak? Oh gitu. Enggak. Dah. Terus yang kedua, pas isi bensin, kita makan dulu. Dah, makan dulu. Yang ketiga sampai Surabaya. Dah. Beresin. Itu aja. Hanya itu aja? Ya. Tapi kapan dimaafin? Alhamdulillah sesudah saya saya bilang ke diri saya sendiri dan saya bilang sama ibu saya, "Mah, insya Allah kekecewaannya papa someday nanti saya bayar." Saya bilang gitu, bahwa orang sukses itu bukan cuman sesuai dengan keinginan papa. Saya nggak bilang saya sukses ya Mas, tapi saya bilang saya berusaha menjadi yang terbaik aja. Menjadi terbaik itu contohnya saya berusaha memberikan apa yang saya punya dalam segala hal, dalam bekerja segala macam. Itu saya istilahnya boleh saya bilang pasti saya berikan yang terbaik.
Jadi saya mulainya dari sales sebenarnya Mas, dari sales. Hotel pertama Grand Menteng dulu Mas. Grand Menteng. Tahu kan Hotel Grand Menteng? Iya. Yang di Jalan Matraman situ Mas. Saya besar di Batam Pak, jadi Oh, nggak iya. kenal. Kita di RT ini Pak. Oh ini ya. RT 4 RW Iya, 1 iya. katanya ada filosofinya nih 4 kenapa? Karena ada 4 hotel Oh, di sini. gitu ya? Katanya begitu. Iya. Yang ngerancang sih Pak. Iya, nanti saya tanya nih siapa yang ngerancang nih. Yang rancang Genta namanya Pak Genta. katanya. Pak RT Genta. Agak ditambahin aja dikit-dikit nanti Pak. Boleh itu Pak? Boleh. Oh, boleh. Oke, siap. Nah, dari situ saya mulai dari bawah Mas, dari doorman yang bukain pintu sampai akhirnya jadi Oh, sales. benar-benar dari yang bawah betul di hotel Betul. sampai jadi sales. Betul. Ibu saya justru menyuruh saya bekerja dari bawah. Berarti nggak kuliah, Saya sempat waktu itu ikut pendidikan short course aja, short course aja. 2 tahun ya. Hmm. Terus ya, ibu saya bilang kamu bekerja harus dari bawah, dia bilang, jangan bekerja dari atas. Saya nggak ngerti maksudnya apa ya, cuma saya jalanin aja. Saya sudah bikin kecewa ayah saya berharap saya tidak mengecewakan ibu saya. Jadi saya ikut aja apa yang Surga beliau di bawah suruh. telapak kaki Iya, ibu Pak. saya ikut aja. Akhirnya sampai sekarang saya menyadari bahwa itulah yang namanya grassroots yang kuat. Jadi kalau udah di bawah, istilahnya dulu kalau saya ingat banget tuh salah satu mentor saya, guru saya untuk belajar dari hotel ini selalu bilang, kalian nih ya, saya kasih tahu, saya bukan buaya, dia bilang gitu. Saya komodo. Dia bilang gitu. Jadi jangan buayain komodo, dia bilang gitu. Berarti kan Oh iya. kalau ibaratnya itu Pak, kalau kami di kami di bapak-bapak tuh Pak, ada levelnya Pak, level Iya. cicak, kadal, Heeh, biawak, heeh. buaya, di atasnya komodo. Komodo, Oh, berarti dia bilang. king of Iya, king-nya. dia bilang Pak. saya udah komodo, Oke. jadi jangan King of king ngebual. yang ngebual-ngebual ya, jangan Iya. ngebualin saya lah. Iya. Nah itu karena saya belajar dari bawah, saya berusaha memberikan yang terbaik. Akhirnya saya berusaha memberikan yang terbaik juga di Aston Batam ini, di Batam ini ya Mas. Kita 2017 kita buka Aston Batam, 2021 kita buka Aston Gideon, 2022 kemudian kita buka Fave Hotel. Dipercaya megang Archipelago Batam itu kapan? 2017 awal. 2017 awal. Betul. Oh, berarti awal-awal memang owner lagi ngebangun hotelnya Satu dulu. satu itu dan Bapak dipercaya untuk Betul. mengelola itu. Betul. Dan Dari kemudian 1, dari 2, 3, 4, 5 sekarang. Betul. Berarti ada 6, 7, 8, 9. Doain aja. Amin. Doain amin. aja. Tapi pada kemarin bulan Oktober karena buat saya harus fokus seperti yang saya bilang. Saya harus memberikan yang terbaik. Jadi saya merasa bahwa saya butuh bantuan nih. Meskipun di masing-masing hotel saya punya teman-teman yang tim yang luar biasa, yang masing-masing hotel juga punya leadernya. Kalau kita bilang namanya operation manager, ya. Mereka ada orang-orang yang luar biasa. Kalau di Gideon ada yang namanya Pak Ade. Beliau backgroundnya HR Mas. Oke. Beliau luar biasa. Kemudian ada Pak Hasmudin di Fave. Beliau backgroundnya housekeeping. Beliau orang yang luar biasa juga. Detail banget ke perkara kebersihan. Kemudian kalau di Aston Nagoya ini ada Pak Budi. Beliau mantan chef. Oh. Mantan chef. Nah dia keras juga tuh Mas orangnya. Orang dapur kan nggak enak ya. Ya, saya kebayang kalau orang dapur itu mirip-mirip siapa? Chef Gordon Juna. Ramsay. Chef Juna, Oh, betul. sukanya marah-marah, Pak. Bukan mana-mana, tapi poinnya adalah perfeksionis, Mas. Perfeksionis. Betul. Tapi kalau ngeliat ini kan marah-marah untuk hal yang detail-detail kan. Betul, Pak. Kalau perfeksionis. yang misalnya sawinya kemana ngeloncat gitu pasti marah Pak kan, Pak. Betul. Nah kalau di Harper saya punya Pak Hari Purnawirawan. Beliau luar biasa di engineering. Oh itu warga kita Pak. Saya pernah Iya. ketemu itu Pak Oh, minggu iya? lalu. Oh, Ronda bareng. I see. Sampai ke Orchard. Nah saya kan. itu pindah ke sini juga dipindah rekomendasi beliau tuh Pak. Oh gitu. Iya. Kami ke rondanya sampai ke Orchard Pak. Jauh juga ya. Jauh. Jalannya jauh lumayan. Enggak Pak, pakai motor. Aduh. Iya. Tapi benar apa ya Pak ya? Kalau dengar cerita Bapak
Berarti itu sudah paham betul ya dari bawah itu bagaimana sih kerja-kerjanya. Jadi memaintennya jadi lebih enak gitu ya Pak ya. Tapi jangan serius-serius kali, ngopi dulu Pak. Iya. Ini Ini masih kalau udah panjang, masih panjang Iya, malam kita. takutnya udah dingin nih. Ini enak nih. Ini tas siapa nih Dian Catur nih Pak? Aduh. Biasa lah ini Mas. Ini gimmick-gimmick aja nih kayaknya. Gimmick tukang ronda. Nah, sebenarnya saya mengibaratkan pekerja saya seperti kayak catur gini Mas. Oh gitu. Saya selalu kebetulan saya pengen selalu jadi yang beda. Yang beda. Betul. Berarti nggak mau jadi kalau yang tak beda itu kan dia nge-follow aja. Betul. Berarti yang beda itu dia harus menciptakan sesuatu yang baru di follow orang. Betul. Saya pengen selalu ingin seperti itu Mas. Jadi contoh kayak misalnya, saya waktu jadi sales, kalau saya ngelihat kebanyakan sales adalah mereka jualan. Jago jualan, jago presentasi. Buat saya itu nature-nya seorang sales. Itu memang tugas alaminya. Betul. Tapi satu hal, apakah sales bisa berhitung atau tidak? Nah itu yang saya belajar Mas. Saya suka menganalisa big data. Oke. Jadi angka buat saya nggak bisa dibohongin. Wording kita ngobrol atau words can be lie, but numbers cannot. Mas. Karena kalau saya lihat Pak baca-baca, ada orang yang membaca data itu bisa menang presiden dia Pak. Karena dia membaca data Pak. Yeah. Survei menang presiden dia Pak. Gitu. Di Konoha sana Pak. Konoha sana. Iya. Bukan di sini, di Iya. sono Pak. Nah, kembali ke big data itu Mas. Karena semua data itu bisa menunjukkan di mana bagusnya kita, di mana kelemahannya kita. Berarti apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, berarti dari data itu kan jadinya semuanya. Betul. Kita bisa ngomong dari data audit, kita bisa ngomong dari guest satisfaction survey yang ketabu segala macam. Wah, tak paham saya istilah itu Pak. Jadi saya bukan orang hotel Pak. Jadi hotel sama Mas, kita punya audit dari departemental masing-masing kayak bisa dapur. Berarti keluar auditnya. Ada hasil auditnya. Hasilnya apa aja nih? Ya, kurang di mana betul. nih? Perlu ditingkatkan Accounting apa juga gitu? Ada auditnya. Kemudian kalau kita itu kan ke dalam ya Mas. Kalau keluar ke tamu gimana? Kalau ke tamu sama, kita bikin survei. Ada survei yang sifatnya instan, ada survei yang sifatnya on communications. Ada itu Mas. Jadi sifatnya instan ya kita kirim link ke tamu, gimana nginep di hotel kita, ABCDF semuanya. Iya. Nah, atau yang sifatnya pas lagi breakfast kita ketemu ada beberapa rekan-rekan ngobrol gimana masukannya ABCDFG. Nah itu biasanya mereka juga kasih bintang atau segala macam kayak gitu. Nah itu data-data itu yang saya analisa. Dari mana kita yang kurangnya, dari mana yang kita bagusnya. Karena bagus hari ini Mas, belum tentu bagus besok. Karena percepatannya cepat banget ya Pak. Betul. Nggak kayak dulu Pak. Kan saya ini tukang ketik Pak, kerjanya tukang ketik. Jadi dulu ngetiknya itu memang manual, pakai mesin tik. Sekarang sudah ada laptop dan sekarang bisa ngomong aja Pak, ngomong dan ngetik sendiri dia Pak. Betul. Udah nggak kayak dulu lagi Pak, harus ngetik panjang, harus lihat lagi. Ini ngomong aja kan, ngetik sendiri dia Pak. Betul. Jadi kan percepatan hari ini tuh luar biasa, lompatan-lompatannya tiap bulan itu berbeda, selalu yang berbeda. Betul. Selalu ada kalau istilahnya anak-anak Gen Z itu ada algoritmanya tuh berubah-ubah setiap bulan itu Pak. Iya. Nah, betul itu Mas, karena apalagi di bidang jasa, hospitality, semua hotel pasti punya kasur. Oke. Semua hotel pasti ada AC-nya. Iya. Semua hotel pasti ada TV-nya. Pasti Pak, semua hotel pasti dingin, ruangannya cozy banget, yang enak banget gitu. Tapi pertanyaannya adalah apa yang membedakannya? Apa yang membedakannya? Kasur itu apakah cuma bisa jadi kasur yang mohon maaf tidurnya sekedar tidur atau membuat dia nyenyak? Karena orang datang ke hotel itu kan dengan 1001 perasaan Mas. Ada yang lagi gembira, patah hati Pak. Ada yang lagi patah hati. Diputusin pacar mau tahun baruan Pak. Aduh sakit Pak. Nah itu dia 1001 cerita ya. Nah tempat tidur itu juga bukan jadi hal yang sepele kelihatannya. Tapi terus terang dengan bimbingan atau masukan dari operator kami dari Aciplago, buat itu tempat tidur tuh matrasnya benar-benar diatur.
dari pennya, dari Oh berarti detail-detailnya ada Mas. di apa namanya diperhatikan betul. Betul. Dan Kami kalau ke hotel ngerasa empuk enak Pak ya di Aston ya Pak. Kami merasa itu wah ini memang kasurnya mahal gitu kan. Tapi ternyata benar-benar diperhatikan ada bagian-bagian. Mas. Kemudian kualitas. Ada orang yang ngurusnya betul, gitu. busanya seperti apa? Apakah harus pakai? Kemudian bantal. Bantal nggak semua orang suka soft yang tidur blok masuk kepala gitu. Ada yang suka Agak keras. Ada yang harus terapedik. Itu berarti juga bisa request di ada, hotel Bapak bisa request? Bisa. Itu bisa. Apa aja hotelnya Pak? Aston? Ada Aston Batam, Aston Inn Gideon, Harper Premier, Aston Nagoya, sama Faith Hotel. Bisa request bantal. Saya mau request bantal yang keras atau agak lembut gitu. Terapedik juga bisa, Mas. Itu hanya sepele. Yang kedua adalah WiFi. Oke. Wah hari ini butuh WiFi Pak. Siapapun. Siapa yang nggak butuh WiFi? Scroll TikTok Pak. Ngeliat yang joget-joget Pak. Benar. Saya kan bapak-bapak yang lihat joget-joget. Bukan cuma scroll TikTok aja, banyak hal gitu. Posting momen. Yang paling penting ada momen. Iya benar. Momen itu buat tamu kan bagaimana dia liburan dengan keluarga. Oh dia kalau dia motoin misalnya lagi ketinggian Aston atau Harper gitu ya Pak ya. Cekrek gitu. Lagi di Harper nih. Betul. Nambah juga di ininya marketingnya nih nambah juga di Harper. Oh gini Harper ya. Location-nya di tag soalnya gitu. Pandai kali Bapak ini. Nah itu, jadi hal semacam itulah Mas. WiFi itu penting buat saya. Iya. Saya menganut, kalau di hotel saya menganut 3B Mas. Apa tuh Pak? Bed. Pak kalau 3B itu 3B apa ya? Pemikirannya gitu. Tapi kalau saya 3B adalah bed, broadband, breakfast. Makan, internet, tempat tidur, internet, makan pagi. Itu penting. Segimana kita sekesel-keselnya kita, misalnya tidurnya nggak enak gitu ya, nggak nyaman, whatever itu, wifi-nya bagus, orang masih akan ya. Tapi kalau saya lihat Pak, hotel itu mau penuh atau kosong tuh capek Pak. Kalau kosong capek mikirin gimana mau penuhnya. Kalau udah penuh Pak capek, aduh pinggang Pak, masa mau copot kan? Nah itu satu hal. Ada tantangannya nggak sih Pak? Ada Mas, satu hal. Terus kami bersyukur banget ya, mempunyai pemilik yang wise banget Mas. Wise banget. Beliau tuh selalu ngingetin saya cuma satu hal. Mas. Apa itu? Kalian pandai-pandai bersyukur. Ada loker nggak Pak di sana? Kayaknya gitu, mau. Gitu. Beliau selalu ngingetin, kalian tuh pandai-pandai bersyukur. Dia bilang gitu. Itu aja. Oke. Pandai bersyukur itu apa? Atas kesehatan hari ini, atas rezeki hari ini. Semuanya dia bilang bersyukur aja. Kalian nggak perlu Beliau selalu bilang hidup itu cuma satu, bersyukur. Jadi nggak banyak hal yang bersyukur saja dan kayaknya pemilik hotel Bapak itu benar-benar di level bijaknya itu udah luar biasa itu. Betul Mas. Kalau itu saya luar biasa buat beliau. Saya pengen lah jadi ada atasan kayak gitu Pak. Beliau selalu bilang gitu, kalian banyak-banyak bersyukur aja. Jadi beliau pengen kita nih, beliau selalu nanyanya cuma satu, kalian ini pengajian kapan lagi? Kalian persekutuan doa kapan? Oke. Oh sampai segitunya nih mikirinnya ya. Kalian untuk semua agama. Oke. Beliau memfasilitasi itu semuanya Mas. Dan itu ada ya? Ada Mas. Berarti kan di Harper ada tempat sholat, ada tempat, kalau mungkin bagi yang Katolik ada tempat-tempatnya ya, kita ada memberikan ruang berarti kan Pak untuk betul. Pantas senang Pak. Dari 2017 sampai 2025 berapa tahun ya? 8 tahun. Pantas Pak. Nggak pindah-pindah. Ya itu dia. Atasan kayak gitu, kondisi yang nyaman, dengan suasana kerja yang enak. Dan satu lagi Mas. Itu cita-cita saya banget Pak. Alhamdulillah. Nanti abis ronda kita kirim lokat. WA aja Mas. Oke. Baik. Aduh. Dan satu lagi adalah operator yang terbaik Mas. Buat saya Archipelago itu Archipelago besar karena mereka fleksibel dan mereka
melihat segala sesuatunya itu dari masalah yang ada di masing-masing hotel. Karena mereka percaya gini. Saya ingat selalu omongannya CEO kita Pak John Flood, ya kan. Follow the occasion 1% per day, dia bilang gitu. Jadi beliau cuma ingin kita tambah baik 1% setiap hari, 1% aja. 1% aja. Karena saya juga cukup mengadu ada satu bacaan buku saya lupa bahwa manusia itu hakikatnya memang dari awalnya buruk, Pak. Tapi bagaimana manusia itu setiap hari menjadi orang yang lebih baik. Betul. Enggak panjang-panjang, enggak dikit-dikit aja. Akhirnya jadi mungkin 10 tahun lagi jadi lebih baik lagi. Betul. Kayaknya kita cocok, Pak. Cocok saya dengan konsep itu. Iya. Pas nih ya, Pak ya. Pokoknya nanti jangan lupa di WA ya. Aduh, apalah kata perusahaan tempat saya ngetik ini. Tapi gini, Pak. Kalau kan ini kita di Batam. Batam itu banyaklah kotanya. Saya asli orang dari Padang. Pas ngeliat Batam kotanya tuh nggak pernah ada matinya, Pak. Hidup terus. Hampir mirip-mirip Jakarta. Kan ada beberapa kota yang seperti Jakarta, Medan, Surabaya. Itu kan kota-kotanya hampir mirip-mirip gitu. Namun apa yang dia membuat dia spesial? Kalau martabak itu kan spesial tuh telurnya 2. Nah, Batam itu telurnya 2 nggak atau 3? Lebih Mas, lebih. Dulu saya pikir ya Mas, sesudah saya berkarya di hotel dari tahun 96, saya pikir ya oke lah, saya punya pengalaman yang mumpuni lah ya. Saya sudah pernah buka hotel dari Medan sampai Jayapura, Manokwari, semuanya sudah saya jalanin. Saya pikir oke lah nih. Tetapi begitu saya masuk Batam, Mas, saya belajar lagi, Mas. Ternyata pengalaman itu tak cukup. Enggak cukup, Mas. Berarti kalau orang datang ke Batam, waduh benar-benar. Kalau buat saya, once kita sudah bisa menguasai Batam, saya yakin untuk keluar dari Batam dan beradaptasi dengan kota-kota lebih mudah, Mas. Saya ingat gini lah, Mas. Saya orang Surabaya kebetulan. Datang ke Batam pertama-tama kali, waduh saya pengen makan soto nih. Saya datanglah satu warung yang katanya sotonya paling enak dan paling rame. Bener sih Mas, paling rame. Terus saya tanya gini, Mas, ini soto bener? Iya ini soto. Bukan. Kalau buat saya ini sop. Enggak, ini soto. Terus dia nanya, Mas dari mana? Surabaya. Oh, kalau makan soto Surabaya sih jangan di sini. Di mana? Di Nagoya. Ada, nanti tak kasih tahu. Gitu. Jadi saya lihat di sini heterogennya luar biasa. Bagus, Mas. Kita kita ngelihat Pak di komplek kita ini aja, Pak. Ini ada dari Sumatera ada, Jawa ada, dari Kalimantan ada, dari Sulawesi ada. Wah, kalau orang Sulawesi ketemu, iya Mi katanya. Iya Ji. Ini Sulawesi nih saya bilang. Dari NTT pun ada kita, Pak. Sama tim saya juga, Mas. Juga sama. Berarti di Aston tuh juga lengkap. Berarti Indonesia banget itu. Indonesia banget. Tim saya percaya nggak, Mas? Saya punya HR itu ditransfer dari kota Bitung. Manado. Oh, Manado. Iya. Transfer Mas ke Batam. Jauhnya, Pak. Itu dia tuh. Tapi itu buat saya inilah Batam, kota yang heterogen. Menurut saya Indonesia kecil ya ada di Batam nih. Indonesia kecil, Indonesia mini itu Batam. Indonesia mini itu ada di Batam. Iya sih Pak, saya punya temen dulu pernah kerja di Batam, lalu pindah dia ke tempat wilayah yang slow living Pak. Dia orang hotel, kerja di Batam, lalu pindah dia ke tempat yang slow living, balik lagi ke Batam, katanya nggak cocok dia dengan yang pelan-pelan hidupnya, dia mau yang zet gitu Pak. Betul. Ada teman saya balik lagi kerja di hotel lagi dia Pak itu Pak di Batam lagi itu, kenal saya itu. Nah, Bapak kenal kayaknya tuh sama orangnya itu. Nanti tinggal kasih tahu aja. Saya udah pindah waktu itu dari Solo kalau nggak salah. Oh iya. Pernah kerja di Solo kalau nggak salah. Oh nggak salah, iya kayaknya Pak. Jadi katanya nggak cocok dengan culture sana katanya. Biasa dengan yang satset gitu Pak. Tiba-tiba dia yang yang pelan. Kayak saya tahu tuh namanya. Nanti saya kasih tahu namanya. Siapa gitu namanya? Perempuan kan? Iya benar. Lincah dia Pak. Iya. Benar.
Memang Batam ini buat saya luar biasa, Mas. Kenapa Batam beda dengan kota-kota yang lain? Batam ini apa ya istilahnya? Prinsipnya simpel. Jadi kalau apa yang terjadi misalnya di Jawa gitu, oh ada ini ada itu, di Batam enggak. Belum tentu bisa itu dipakai di Iya, Batam. betul. Karena berarti kan ada keunikannya sendiri. Sehingga kalau misalnya di Sumatera begini, misalnya di Pulau Sumatera besar ya Pak ya begini, tapi kalau aplikasikan ke Batam belum tentu bisa juga di Batam tuh punya identitasnya sendiri, Mas. saking uniknya dia. Iya, betul. Dan buat saya ya ini saking cuma spesial dan uniknya dia. betul. Dan ini cuma ada di Batam, Mas. Nggak ada yang lain. Contoh kalau kita paling gampang lah, makanan lah, Mas. Ada gonggong, Pak. Nah, tempat lain nggak ada gonggong, Pak. Nggak ada. Saya baru tahu namanya satu mio enak banget, ya itu. Itu adanya cuma di Batam. Kemudian saya suka makan sate Padang. Cuma di Batam yang kuahnya ada kuah Padang sama kuah kacang. Dicampur. Ya itu dia, makanya saya bilang. Dan saya pikir rasanya apa sih kayak begitu. Untuk akomodir Pak, akomodir yang pengen, yang misalnya kalau dari teman-teman dari Jawa kan pengen manis-manis dicampur pakai kuah kacang. Dan saya baru coba juga di sini Pak, campur kuah kacang, aduh sedap Pak. Enak kan? Enak. Lapar nih Pak. Saya juga baru tahu gitu. Ya karena di Padang sendiri tidak ada yang konsep seperti itu Pak. Betul. Konsep seperti itu nggak ada. Betul. Di Batam baru ada konsep seperti itu. Nah itu dia, makanya saya bilang Batam sendiri ini luar biasa. Saya suka makan nasi ayam Hainan, Mas. Iya. Itu Jakarta banyak juga Jakarta itu Pak. banyak juga kayak gitu. Tapi cuma di Batam yang gurih, terus ayamnya tender banget ini cuma di Batam. Iya. Saya nggak pernah makan sop ikan di Jakarta, nggak pernah makan. Padahal dekat di Jakarta tuh ada restoran sop ikan cukup lumayan gede. Oh, saya nggak pernah makan saya kenal di situ. tuh tempat sop ikan enak. Dia kayak legend banget gitu Pak. Nanti kita ke sana nanti. Boleh. Di ujung Nongsa sana nanti. Oke. boleh. Nanti abis pos ronda kita selesai, biar Siap. nanti Pak RT Genta merancang siapa lagi. Jangan kita terus nih betul, Pak. Betul. Pak RT Genta ini memang kadang-kadang, aduh, mintanya aneh-aneh. Bener Mas. Nanti saya mau kirim petisi aja deh. Oh boleh. Boleh Pak. Tapi gini Pak. Kan tadi Bapak sudah cerita soal beberapa hotel yang dikelola. Sebenarnya saya pengen tahu, ini maaf ya Pak ya, bukan kepo tetangga, tapi kan pengen tahu juga, pengen lihat kan di tempat saya begini, di tempat kerja saya begini. Tapi kalau di sana bagaimana sih performanya beberapa propertinya Archipelago di sana Pak, di Batam sendiri? Itu di tahun 2025 itu dia up gitu atau gimana? Atau dia kan ini kan kita habis COVID Pak. COVID ada 2 tahun COVID, 2023, 2024 recovery, 2025 ini kan kita mulai membaik gitu. Jadi kalau kita lihat habis COVID 2020, 2021, 22, 23, 24 itu luar biasa ya Mas. Kita di bisnis hotel itu adalah salah satu zaman keemasan kita. Tahun 2025 terus terang memang agak struggle. Agak cukup lumayan banyak kebijakan-kebijakan yang kebijakan which is secara pribadi saya mendukung demi perbaikan negara ini. Oke. Meskipun impactnya ada di hotel juga. Tapi kan ada kebijakan kalau lihat berita-berita ada kebijakan yang cukup pro juga dengan teman-teman hotel kan Pak. Ya kan kayaknya dibuka lagi MICE boleh. Betul. Boleh, beberapa hal boleh jadinya. Nah, tapi ya itu dia. Seorang hotelier kalau kita bilang orang hotelier atau orang hotel itu harus berpikir out of the box. Okay. Jadi semenjak 2024 saya di tahun 2025 saya membagi 2025 itu menjadi 3 fase. Fase pertama Januari, Februari, Maret, April itu sebagai fase challenging. Kemudian Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sebagai business time. Oke. Kemudian sisanya ada normal period. Berarti roadmap-nya sudah ada ya. Betul. Dan itu sudah kita rencanakan dari tahun 2023 sebelumnya. Jadi 2024 kita bikin seperti itu, dan di tahun 2025 sama kita juga bikin seperti itu. Jadi begitu pas kita dengar bahwa pemerintah seperti ini atau kebijakan kayak gini, kita sudah siapkan plan B-nya Mas.
Saya kalau bekerja selalu punya 3 plan, A, B, and C. Berarti kalau Harus misalnya A tidak bisa jalan, ada B-nya, B-nya, ada B, ada C. B, Jadi betul. memang setiap ya lumrah lah Pak. Kita harus Mm-mm. punya rencana-rencana cadangan Pak. Betul. Jangan hanya Tom Cruise yang punya rencana cadangan. Kita juga butuh rencana cadangan. Betul. Jadi plan B-nya apa ya? Kita fokus dengan bisnis yang ya sudah. Buat saya kebijakan pemerintah sudah dibuat, keputusan sudah ada, dan impact-nya sudah jelas ke kita. Apa yang kita kerjakan ya? Kita cari market-market yang lainnya. Oke. Gitu, kita cari market yang lainnya, sources yang lainnya, dan itu kita kerja dengan secara maksimal gitu. Alhamdulillah sih tahun ini kalau ngeliat catatan-catatan kita, saya kalau bikin target, jadi ada target yang dibikin yang disetujui oleh pemilik dengan operator, itu namanya budget, Mas. Kemudian saya bikin target sendiri. Nah, yang namanya forecast atau project atau ya keinginannya kita lah gitu ya. Nah, biasanya misalnya budgetnya 10, saya bikin forecastnya berapa? 12. Selalu di atasnya di itu. atasnya dikit. Betul. Supaya apa? Setidaknya kalau kita tidak dapat 12, kita lebih besar daripada 10 meskipun lebih kecil daripada 12. Nah, itu yang terjadi di tahun 2025 ini, Mas. Overall, hotel kita semuanya 4 hotel, Astana Nagoya, Astana Gideon, Harper, dan Faith, itu di atas dari budget, di bawah dari forecast. Tapi pencapaian yang di 2025 apa Pak? Lalu mungkin ada pelajaran penting nggak sih? Mungkin kalau kami di 2025 ini kan bagi kami yang tukang ketik ini Pak ya, di tempat tukang ketik itu banyak pelajaran yang bisa diambil. Mungkin bisa menjadi plan-plan di 2026. Sedangkan di Aston sendiri, mungkin Archipelago sendiri, pencapaian apa? Lalu mungkin tantangannya 2026, mungkin ini kayaknya ini tantangan kita gitu. Oke, kalau di 2025 pembelajarannya adalah kita nggak bisa jalan sendiri, Mas. Harus gandengan ya. Harus gandengan. Iya. Gandengan antar hotel, gandengan dengan teman-teman yang lain, partnership yang lainnya. Berarti saya harus kasih tahu teman saya nih Pak, jangan sendirian, gandengan tangan di 2026 nanti. Iya. Iya. Berarti kalau yang jomblo harus gandengan tangan di 2026. Boleh, harus tuh Mas. Jangan jomblo terus. Betul. Gitu. Kasihan nanti Mas. Iya, aduh 2026 jomblo. Masa gitu kan. Hotel aja gandengan tangan, masa lu enggak gitu. Aduh. Ya, tapi pencapaiannya apa sih Pak? Pencapaiannya secara garis besar kalau dari nilai audit, ada satu hotel kita nilai auditnya mendekati sempurna, 99% Mas. Ada 3 departemen di 4 hotel saya itu 99%. Kemudian ada 4 di 4 hotel kita di atas 95%. Waduh. Itu secara audit ya Mas. Kemudian kalau kunjungan tadi kunjungan itu juga kita naik Mas, semuanya above sekitar rata-rata ya Mas, rata-rata dari tahun 2024 naiknya 8,5%. Itu gede Pak. Gede. Sedang pertumbuhan aja naiknya cuma 7%, dia di atas pertumbuhan 8,5%. Kan proyeksi masuk turis di Batam itu 1,5 juta. Kan? 1,5 juta. Jadi Archipelago nyumbang berapa? Archipelago nyumbang berapa? Kalau cukup banyak Mas. Archipelago itu kalau nggak salah totalnya sendiri dari 4 hotel, 1 hotel aja kayak Faith ya Mas, itu rata-rata hampir 20.000 Mas. 20.000 tamunya. Wah, luar biasa. Faith ya Mas. Berapa banyak duit itu Pak ya? Tapi kan kalkulasi hotel berbeda ya Pak betul, ya. Karena Mas. ada biaya operasionalnya di sana. Tapi kalau 20.000 itu lumayan besar banyak itu Pak. Alhamdulillah, makanya saya bilang kita in average naik 8,5%. Memang kalau dibandingkan tahun 2018 ke 2019 jauh Mas. Ya itu kan masa kejayaan, masa emasnya. Tapi dengan 8,5% kita udah bersyukur banget ya Mas. Habis Covid lagi kan Pak, dengan struggle-nya kondisi ekonomi dengan beberapa tantangan lainnya, 8,5
Itu pencapaian yang luar biasa, Pak. Betul. Karena banyak juga kan beberapa teman-teman kita, misalnya teman-teman usaha-usaha lain juga malah turun dia jadi seperti itu. Ya kalau boleh kita lihat pencapaian kita tuh baru nutupnya dia di bulan 11-12 ini, 11-12. Mas. Jadi begitu pas bulan 11-12 ini benar-benar kita push. Iya, mau kemarin mau tahun baruan di Aston penuh, Pak, nggak bisa. Iya. Ada yang kosong nggak, Pak? pakai kebijaksanaan Bapak itu. Iya. Satu Boleh. keluarga aja, Pak. Boleh. Itu kita push semuanya di bulan Jadi 11-12. kelihatan, Pak, nggak mau kita cek itu full semua. Kami pun kan kena maklum kan, Pak, bapak-bapak ronda Bapak itu di Aston. Coba cek gimana itu di Traveloka gitu kan, gimana? Penuh gitu. Wah, keren juga hotel Bapak ini deh. Gitu. Tapi gini, Pak, ada visi besar nggak sih yang mau dicapai di tahun 2026? Mungkin ya balik lagi kan, mungkin nih di Harper di FEV ya, Pak, 20.000. Mungkin dengan pertumbuhan 8,5 ada mungkin tak 10% atau. Kalau visi besarnya, Mas, sebenarnya saya cita-citanya saya pengen. Ini cita-cita ya, Mas. Iya, toh semua orang punya cita-cita, ya. Pak. Saya mau cita-cita jadi wakil presiden, Pak, tapi nggak kesampaian. Cita-cita itu saya pengen Batam itu jadi super destination, Mas. Super destination. Yes. Super destination. Karena buat saya Batam apa yang kita nggak punya dari sini? Banyak, Pak. Makanya. Pantai bagus, makanan enak. Betul. Tempat pijat enak, spa enak, benar. Semuanya enak. Dan nail art itu kan, marketnya itu kita udah jelas aja. Singapura dan Malaysia. Kita nggak usah fokus jauh-jauh dari Singapura dan Malaysia. Dan dekat kan, Pak. Betul. Saya pengen Batam ini jadi super destinasi. Itu cita-cita saya. Saya pernah kebetulan saya di wakil ketua IHGMA, Indonesia Hotel General Manager Asosiasi untuk DPD Kepri. Saya waktu di kongres saya bilang bahwa Batam ini harusnya menjadi super destination. Dengan lengkapnya semua atribut pariwisata di sini, tentunya bisa jadi contoh urban tourism adalah Batam. Kombinasi antara urban dan ekoturism adalah Batam, Mas. Maksud saya kita jalan-jalan kota aja bisa. Mau ke tempat yang agak terpencil dan bisa. Agak budayanya Ekoturism ada. Maksud saya gini, harusnya Batam Bintan itu jadi satu setidaknya. Tapi kalau nggak bisa ya Batam aja. Tapi koneksi itu benar-benar mendongkrak pariwisata Batam sendiri, Pak. Koneksi itu mungkin dibikin. Betul. Apalagi sekarang kan boleh dibilang ya mudah-mudahan kalau dengan gosip-gosipnya kan mau ada direct flight dari mana Bangkok. Ini gosip RT, Pak? Gosip RT katanya. Ini gosip RT kan, iya, Pak? Iya, betul. Gosip RT saya pernah dengar katanya ada pesawat dari Don Mueang mau masuk. Wah. Terus yang kedua, tapi mudah-mudahan bisa, Pak. Jadi kita bisa lebih cepat juga kita mau liburan sana. Betul. Jangan dari sini ke sana, Mas. Sana ke sini. Betul. Gitu, sana ke sini. Iya kan Bapak orang hotel berharapnya dari sana ke sini. Iya. Nah, itu. Jadi terus domestik sendiri, konektivitas domestik menurut saya kayak ke Jogja. Ke Jogja cuma sekali sekarang. Bisa pernah ke Jogja, Pak. Iya. Makan malam di tempat Sultan. Wah, enak itu. Saya sama siapa ke sana ya? Aduh, rombongan, Pak. Rame-rame. Iya. Waduh. Ada jalan-jalan kemana ya, Mas Jogja, Mas? Oh, banyak tempat. Itu barengan siapa ya? Barengan anak Gideon namanya Franz itu. Ada tuh. Barengan di videoin terus kita, Pak, di sana. Gitu ya. Iya, naik mobil lama itu kan juga. Naik apa namanya? Jeep apa VW? Iya. Jeep ya itu VW ya? VW. Mau rencana mau ke gunung apa dekat sana? Gunung Merapi. Tapi nggak bisa lagi erupsi. Betul. Memang tak pas waktunya. Maksud saya kayak gitu, harusnya pesawat ke Jogja. Direct flight itu ya, Pak, ya? Lebih diperbanyak 2 kali. Ke Surabaya 3 kali, harusnya 5 kali. Harusnya ada ke Bali juga. Ya kita harapkan mudah-mudahan ya kalau kita kayak ke Makassar pun belum ada direct flight kan, Pak, masih via Surabaya atau Jakarta kan. Ke Bali pun juga masih belum ada direct kan, Pak. Jadi ke daerah timur kayaknya perlu ditambah ya, Pak. Jadi
Orang timur pengen lihat juga tuh Batam kayak gimana. Tapi kalau dengan 2 kali transit, cost-nya jadi lebih gede. Lebih kan, gede, Pak, Mas. cost-nya. Gitu. Sama satu lagi yang saya berharap, cita-cita saya adalah adanya bebas visa untuk pemegang paspor dari beberapa negara tetangga. Sejauh ini kan masih cuman beberapa aja ya Pak, Betul. tidak banyak gitu. Kan Betul. kalau sebelum tahun 2019 itu sempat banyak tuh Pak, dibuka banyak kan. Berarti setelah tahun ini karena saya pernah pergi ke Cina ikut acaranya kementerian ya Mas, Kementerian Pariwisata. Saya yang dari Batam sendiri, mereka mostly tahu loh Mas Batam itu. Mereka tahu Batam? Tahu Mas. Waduh. Cuman Saya yang tahu mereka Cina, Pak. yang mereka sesalkan cuma satu Mas, dia bilang. Apa? Cost untuk akses masuk Batam itu lumayan tinggi, dia bilang gitu. Ya. Dia bilang gini, rata-rata waktu itu saya ke Guangzhou kalau nggak salah. Di Guangzhou kita bikin acara, terus dia bilang yang justru mau traveling itu sebenarnya tidak dari kota-kota besar, tapi dari kota-kota kecilnya. Nah, dari kota-kota kecil itu mereka naik kereta cepat atau naik pesawat sampai ke Guangzhou, habis itu terbang ke Singapura. Dan saya dengar juga nih, kan Pak RT Genta ini kan juga orang ini pariwisata juga Pak. Kemarin dia juga sempat nanya-nanya. Kalau dari Singapura ke Malaysia itu bisa $1 aja Pak katanya. Nah, sedang kita dari Singapura ke Batam itu kan ratusan dolar Pak. Puluhan dolar. Puluhan dolar. Betul. Ratusan ribu, Betul. ratusan ribu tapi puluhan dolar itu kan lumayan. Maksudnya kalau mereka kalau misalnya kan kita nggak tahu juga apakah di Singapura ada kaum mendang-mending kan Pak. Mendang ke Singapura, Malaysia atau ke Indonesia. Kalau ke Malaysia cuma $1 naik tram atau apapun kan lebih enak ke sana. Bisa save uang lebih banyak katanya. Dan ini sebenarnya sudah terbukti Mas. Adanya kemarin saya baca di artikel di CNA Asia bahwa kereta dari Singapura Malaysia sudah diuji coba kan. Waduh. Sudah diuji coba. Makin berat ini. Iya. Dan itu sebenarnya sudah terjadi Mas. Sudah terjadi gini. Kembali ke tahun 2024, saya sudah bisa secure bisnis dari Singapura untuk tahun 2025 itu setidaknya 20% dari target saya, dari budget saya. Nah, kan mengingat tantangan seperti itu, sebesar itu Pak, ada inovasi nggak sih dari teman-teman dari Aston, mungkin dari sisi digitalisasi, lalu sustainnya bagaimana nih, biar jangan sampai deh 8,5, jangan di 2026 juga turun, tapi kan harapan kita kan selalu naik, seenggak-enggaknya kalau dari tapi owner Bapak kalau naiknya sedikit 1% pun nggak apa, jadi 9,5 atau berapa persen. Ada ini nggak sih inovasinya? Jadi sekarang kita fokus justru akan lebih agresif untuk masuk ke Singapura. Masuk ke Singapura? Maksudnya jualan di Singapura. Oh, jualan sana. Kalau dulu kan kita setiap 2 minggu, 3 minggu sekali ke sana. Sekarang saya minta ke tim saya untuk 2 minggu sekali harus ke Singapura. Tetapi lebih sering lagi harus ke Malaysia. Harus ke Malaysia. Oke. Johor, Melaka. Bahkan tahun depan kita rencananya akan ada beberapa kegiatan untuk meng-capture market Malaysia untuk masuk ke Batam. Kalau sisi harga, harga menginap ya Pak ya. Kita dibandingkan Singapura, Malaysia, kita itu agak di bawah atau memang sama? Kalau secara cost oriented, ada satu berita gembira juga nih Mas. Apa itu? Jadi ada kereta api yang sudah jalan dari KL ke JB. Oke. Itu kurang lebih sekitar 3 jam. Kalau naik mobil kan sekitar 5 sampai 6 jam ya. Nah, ini sekitar 3 jam. Ini yang konektivitas ini yang kita manfaatin nih, Mas. Nah, katanya kan ini Batam juga mau ada itu ada Roro kayak penyeberangan dari ke Malaysia atau ke Singapura nantinya dari Batam. Nah, mungkin kita harapkan itu bisa terrealisasi juga betul, ya Pak ya. Betul. Karena konektivitasnya makin lebih baik, ada banyak pilihan gitu kan. Betul. Kalau bisa ada jembatan nih Pak, bisa enak nyebrang. Jadi kalau ada jembatan yang bisa diseberangin, wah itu makin enak gitu. Saya justru berharap mungkin Aston ada nambah 8 hotel, 9 hotel lagi kayaknya ya. Kalau saya berharap malah jembatan yang Batam Bintan itu yang bisa jadi. Oh, Batam Bintan. Oh, konektivitasnya jadi lebih enak. Betul. Karena gini. Bisa ngejual ke sana juga. Betul. Jadi. Setidak-tidaknya itu akan menambah masa tinggal tamunya, Mas. Cost-nya juga lebih murah gitu. Walaupun nanti ada uang tol lah apa namanya, saya kan nggak sebesar. Betul. Dan masa tinggalnya saya yakin itu akan nambah. Setidaknya nambah 1 hari itu udah pasti. Ngomong-ngomong prioritas di 2006 apa aja?
Ada mau bikin apa aja gitu Pak? 2026 kita fokus sekarang ini adalah kembali masih ke kepuasan pelanggan ya Mas. Karena again kompetitor sudah masuk, kalau Mas tahu ada beberapa hotel sudah dibuka dan tahun depan kalau nggak salah ada sekitar 5 hotel akan masuk lagi. Jadi saya fokus di situ untuk kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama. Iya, dengan memastikan bahwa mereka returning guest saya naik dari 60% menjadi 65%. Kemudian saya capture market baru kurang lebih sekitar dari 10 jadi 20% mungkin. Itu yang jadi tugas besar saya. Yang kedua, saya pengen ada penguatan ke tim saya sendiri. Dan ini sebenarnya sudah dimulai di tahun kemarin. Jadi budaya kerja tim itu ya. Iya, betul. Sudah kita mulai dari tahun kemarin. Di operator kami di Aciplago punya program namanya General Manager Career Development, Mas. Jadi departemen head kami ikutkan ke dalam sekolah itu sekolahnya 1 tahun, Mas. Berarti setelah saya sekolah bisa langsung mereka siap untuk jadi GM atau Operation Manager atau Hotel Manager. Waduh, mudah-mudahan ini Pak RT Genta bisa ya Pak. Iya, betul. Nah Pak RT Genta kemarin males sih Mas. Masa sih Pak? Masa malas dia Pak? Nanti saya bilangin Pak RT. Boleh atau tuh, ke istrinya. Kasih tahu tuh Pak. Istrinya lagi ngerakai bunga itu kayaknya di rumah. Nanti saya bilangin, masa dia malas mau jadi. Itu kan jenjangnya untuk GM ya Pak ya? Betul. Dari 250 peserta sampai kemarin disaring akhirnya dapat 5 besar. Dan itu ada sertifikatnya, ada sertifikat atau gimana sih? Iya Mas. Dan dari 5 besar itu alhamdulillah 2 orang ada tim saya. Oh di Hasan. Iya. Orang-orang terbaik dong Pak. Betul. Jadi dari 250 itu ada 2 orang yang mereka masuk ke situ. Pantas dong bisa menggenjot sampai 8,6% itu ya jadinya sebesar itu. Dan itu berarti talenta terbaik memang itu menjadi fokusnya Bapak sebagai pengelola untuk ngumpulin talenta terbaiknya di sana. Betul. Di Ason. Jadi kita harus punya talent pool yang siap nih Mas. Siap pakai. Betul, talent pool yang siap pakai, bisa beradaptasi dan mereka sanggup menghadapi segala macam masalah yang ada di dalam perhotelan. Mau badai, betul. Hujan seperti apa, gelombang tinggi. Betul. Yang paling penting satu aja sih Mas. Saya tahun ini tagline-nya saya akan kembali ke basic. Back to basic. Basic hospitality itu apa sih? Hotel itu kamar hotel itu harus bersih. Hotel itu harus nyaman. Hotel itu harus tempat orang bergembira. Datang sedih, pulang harus senyum. Iya Pak, udah datang sedih, patah hati, balik patah hati lagi Pak dengan mungkin kondisi hotel. Tapi kan kayaknya di Aston kayaknya nggak begitu deh kayaknya. Datang patah hati, pulangnya mungkin wah ada yang bagus nih, kenalan dong. Siapa tahu siapa tahu kan jodoh betul, kan bisa. Kadang-kadang kan hotel itu mempertemukan orang dengan jodoh-jodohnya Pak. Banyak Mas. Teman saya ada Pak, ketemu jodohnya di Aston. Nah, gitu. Saya alhamdulillah mudah-mudahan bikin masjid ada 3 lah. Alhamdulillah. Karena mudah-mudahan ada beberapa orang yang akan menikah juga. Alhamdulillah. Insya Allah ya Mas. Aduh, mudah-mudahan Pak dapat undangan kita makan kambing kita, kambing guling. Nah gini Pak, apa sih yang bikin kok jadi kayak serius-serius sekali? Minum dulu. Yes. Ini udah mau waktu jam ronda nih Pak, bentar lagi nih. Bapak ikut ya? Iya, nanti kalau abis ini kita ngerondanya ke tempat lain kan pakaiannya oke nih. Kita tempat lain nanti pindah kita ngeronda. Paling kan nanti Sherlocknya kita pakai ada aplikasi yang bisa Sherlocknya kita di tempat lain tapi Sherlocknya di sini Pak. Bisa ya? Bisa aman. Pak Genta tuh aman aja tuh Pak. Tapi gini, apa yang bikin Bapak optimis atau antusias menghadapi 2026? Ada poin-poin apa aja yang mungkin rasanya 2026 itu lebih menggembirakan, lebih happy kayaknya dibandingkan 2025, 24, 23 gitu Pak. Yang sudah saya pastikan adalah pembelajaran baru. Itu udah pasti Mas, pembelajaran gelombang-gelombang yang kita hadapi udah luar biasa di tahun-tahun sebelumnya ya. Itu apa yang membuat saya gembira adalah satu, tim kami sekarang lebih siap. Oke. Tim kami lebih berani sekarang keluar dari zona nyamannya mereka. Out the box-nya itu. Out of the box. Tim kami juga sudah berani sekarang
mereka berbicara dengan tamu untuk lebih perhatian dengan tamu. Oke. Care Itu. itu penting ya. Yes, betul Mas. Itu. Terus kalau perkara market ya buat saya Batam, buat saya simpel sih Mas. Opportunity itu selalu ada. Kesempatan itu ada. Tinggal kita mau atau tidak. Itu aja. Jadi buat saya prinsipnya gini. Orang di hotel jualan kamar pasti. Nggak bisa jual kamar, jual makanan. Ya kan? Nggak bisa jual makanan, jual apa? Laundry. Nggak bisa jual laundry, jual transportasi. Nggak bisa jual itu apa? Ya yang penting orang datang, tamu diceritain lah bagusnya hotel kita apa. Karena gini, kalau kan kita tahu hotel itu harus Instagramable Pak. Harus asik, harus benar. Kan kalau kita lihat dikit-dikit posting. Dan saya ngeliat kan saya pernah juga ke Aston Pak. Ke Harper juga pernah Pak. Ke Harper tuh Gelato. Saya pernah coba itu. Foto berdua kami di sana Pak di Gelato Pak. Wah, itu enak. Jadi kan posting di Instagram itu kan jadinya market share-nya juga jadi lebih meningkat kan Pak. Jadi hal seperti itu mungkin jadi perhatian juga ya Pak. Betul. Yang terakhir yaitu utilisasi sosial media. Kebetulan saya punya tim yang luar biasa nih Mas. Siapa itu Pak? Ada namanya Mas Genta. Wah, kemudian kok mirip Pak RT kita? Iya. Waduh. Namanya cuman Ananda Genta. Oh, ini Pak RT kita Pak Genta aja Iya. Pak. Kemudian ada Ibu Fea. Wah, kenal kayaknya saya itu. Betul. Itu warga sini juga tuh Pak. Betul. Ada Mbak Sheila. Kemudian ada tim kreatif saya, ada Mas Syahril. Terus ada Mas Frans. Ada Mas Christian. Satu lagi baru recently join juga. Mas Nanda juga. Ini saya tarik dari Bali Mas. Oh berarti benar-benar di-create sedemikian rupa dan dibikin tim dan itu akan meng-create utility yang sosial media yang sama utility. Jadi nantinya mungkin ada restructure organization sedikit untuk tim Markom. Karena buat saya mereka harus bergeraknya cepat. Satset ya. Dan mereka harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan dari tamu-tamu yang ada. Jadi mungkin ada reorganisasi, mereka nanti mudah-mudahan kalau di-approve mereka akan ada di bawah saya langsung. Tapi ada sebelum kita ini udah di WA Pak Genta nih. Kok kalian masih di ini aja kan? Ini saya harus dipantau terus nih Pak. Oh gitu. Pantau terus nih, CCTV ada di sini. Pak Genta mah. Kok kalian nggak ngeronda katanya? Pesan terakhir nih Pak ke keluarga ke RT kita yang mau nginap ke Aston. Ada pesan nggak sih Pak untuk atau masyarakat Batam gitu Pak? Ya, yang jelas bergembira di hotel-hotel kami yang ada di Batam Mas. Nikmati segala macam fasilitas yang ada, bersenang-senang dengan keluarga. Rayakan kegembiraan apapun itu, ulang tahun, hari jadi, pernikahan. Ya, rayakan di tempat-tempat kami. Kami ada 5 hotel yang siap untuk melayani Bapak Ibu semuanya dan mudah-mudahan yang paling penting adalah kita melayani dari hati. Wah, betul. Kita akan melayani dari hati dan kita memberikan yang terbaik kepada tamu-tamu kita. Baik, terima kasih banyak Pak. Saatnya kita melayani warga kita dari hati juga Pak nih Pak. Yuk ngeronda kita Pak. Baik, kalau gitu terima kasih. Kalau gitu kita harus ngeronda ya. Ronda Pak, ayo. Kita nih banyak nih ada kurang Pak di ini banyak kopi. Cemil share ada? Iya, nggak ada ya. Nggak ada. Tenda mati dikasih Pak.